Terowongan Kendal Duku Atas Menteng Jakarta Pusat belakangan viral di media sosial. Tempat ini menjadi perbincangan karena dijadikan lokasi nongkrong oleh komunitas SCBD alias Sudirman Citayam, Bojonggede, Depok. Tapi karena dijadikan tempat nongkrong remaja SCBD ini, lokasi ini akhirnya menjadi kotor dari sampah dan juga bekas minuman serta makanan. Sebetulnya nggak apa-apa ya nongkrong-nongkrong, tapi nyampahnya ini nih. Tapi apa iya hanya komunitas SCBD yang harus disalahkan? Mari kita simak bersama diskusi bersama Reza Ramadansyah. SCBD selama ini kita tahu sebagai Sudirman Central Business District. Tapi sekarang ada istilah baru, SCBD Sudirman Citayam, Bojonggede, Depok. Nah, ini kenapa singkatannya kok jadi berubah? Kemudian kenapa juga sampai ramai diperbincangkan? Padahal ini cuma remaja-remaja dari daerah penyangga ibu kota yang kumpul-kumpul alias nongkrong di kawasan Sudirman. Nah, kita akan diskusi terkait hal ini, tapi sebelumnya subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Nah, yang lagi viral itu SCBD, Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan juga Depok. Fenomena ini asal-muasalnya dari video di medsos tentang aksi remaja dari wilayah Citayam, Bojonggede, dan daerah penyangga lain yang kumpul-kumpul di kawasan Sudirman. Dari situ, mulai dilihatlah bagaimana gaya mereka, busana mereka, sampai apa yang dilakukan mereka. Ya, makin lama jumlah mereka semakin membludak, apalagi kalau malam minggu. Bojonggede, yang dekat Citayam ya. Kenapa kamu main ke sini? Ya nggak apa-apa, soalnya di rumah gabut aja. Enggak, setiap malam minggu doang. Setiap malam minggu doang. Oke. Tadi kamu ke sini naik apa? Naik kereta. Kenapa kamu memilih ke sini? Karena bagus atau apa? Yang bikin menarik apa? Jauh. Ya cuma main-main doang ke sini, dibuat foto-foto. Tapi pemandangannya bagus kak. Oh, banyak spot foto ya? Iya. Jadi kamu suka ya? Untuk konten TikTok atau apa? Iya. Kalau dia kalau dia konten TikTok, kalau aku nggak. Nah, itu dia. Mereka rata-rata datang ke sini untuk cari spot foto, kemudian untuk nongkrong sampai bikin konten untuk media sosial mereka. Tapi kenapa ya? Jumlahnya banyak sekali, ramai sekali. Meskipun tidak ada larangan, siapapun boleh datang ke Jakarta, siapapun boleh nongkrong dimanapun termasuk di kawasan Sudirman, Jakarta. Tapi kalau menurut warga ibu kota lainnya, apa ya pendapat mereka? Terganggu sih enggak, karena kan memang ya enggak ada larangan juga ya dari setempat juga, kadang juga selalu diawasi sama Satpol PP, cuma memang jadi ramai banget. Bagus sih menurut saya, nggak terganggu lah, nggak, itu kan ekspresi dari anak-anak muda aja gitu. Kalau ngumpul-ngumpul lebih baik di tempat-tempat yang nggak ramai gini lah, jalan-jalan umum gitu. Kadang-kadang kan mereka buang sampah sembarangan, itu yang ganggu sih. Saya pulang kerja kadang ramai tuh di waktu mau stasiun Sudirman. Nah, sebenarnya agak keganggu, cuman kalau misalnya mereka nggak godain nggak apa-apa sih, sebenarnya jalan-jalan aja. Nah, tidak masalah selama tertib. Kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta pun juga bersyukur taman-taman di DKI Jakarta ini menjadi destinasi wisata saat liburan sekolah. Tapi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga kembali mengimbau agar selalu menjaga kebersihan dan lagi-lagi harus menjaga ketertiban. Baik, itu menunjukkan bahwa Jakarta memang menarik ya bagi teman-teman jadi tempat wisata, destinasi wisata. Mari kita jaga ketertiban, kebersihan dan kerapian. Juga ada fashion show di situ anak-anak dengan produk-produk lokal. Ini memang waktu liburan anak-anak sekolah. Jadi kami menyambut baik siapa saja yang ingin datang berkunjung, berwisata, bermain di Jakarta. Mari kita jaga kebersihan, kerapian dan ketertibannya. Lalu dengan adanya fenomena SCBD ini, apa dampaknya bagi kehidupan sosial di ibu kota? Dampak positifnya akan muncul tren-tren baru gitu ya. Kan di era digital ini algoritma sosialnya yang keren tuh apa sih? Yang beda. Ini kan beda, kenapa? Kontras kan, latar belakangnya kota tapi mereka membawa budaya baru. Nah, ini yang menarik kan, ini yang kemudian menjadi viral tuh karena berbeda kan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya baik-baik saja, tapi kan kemarin ada yang kemudian mengomentari anak-anak ini mengotori kota Jakarta. Mohon maaf, menurut hemat saya sebelum ada anak-anak itu juga orang-orang dewasa juga masih banyak yang tidak disiplin.
untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi menurut hemat saya justru bukan salah anak dan remaja, sekali lagi. Orang-orang dewasa di sekitar mereka yang harus membangun struktur. Baru nanti mereka akan memiliki kultur yang baik, yang disiplin. Strukturnya lewat apa? Sistem. Satu, jelas ada tulisan-tulisan, ada pengumuman bahwa nggak boleh buang sampah sembarangan. Kedua, tong sampahnya disiapin. Ketiga, orang-orang dewasa pengaman di sana ya tinggal colek mereka aja, tinggal bilang, "Dek, ayo yang makin ganteng, yang makin keren, ayo coba buang sampahnya di situ," dan sebagainya. Artinya bukan untuk ditangkepin, bukan untuk diomel-omelin sehingga kemudian membuat mereka merasa tidak nyaman, merasa tidak aman gitu ya. Tapi justru kita harus peluk mereka karena mereka memang tempatnya salah. Siapapun boleh dan tidak dilarang untuk berkumpul ataupun juga nongkrong menikmati setiap sudut ibu kota. Tapi ingat, harus selalu tertib, ada aturan, ada norma-norma yang harus diikuti. Dan ini berlaku tidak hanya bagi mereka yang datang dari luar Jakarta, ini juga berlaku bagi warga Jakarta sendiri. Nah, gimana menurut kamu? Kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Saya Reza, kita ketemu di diskusi selanjutnya.